Ya, inilah 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Sinteyong jelang lawan Jepang. Nomor 1 adalah Kapten skuad Garuda. Ya, PSSI langsung lobi FIFA terkait laporan dari Bahrain. Dan inilah 3 hal yang membuat Jepang dan Arab Saudi was-was bersua dengan timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Lima pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Sinteyong menjelang lawan Jepang menarik untuk diulas. Salah satunya adalah ada Kapten timnas Indonesia. Ya, perjalanan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut di bulan depan. Pada matchday kelima ini, skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November. Dalam duel itu, pelatih timnas Indonesia Sinteyong dipastikan akan menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda mendulang hasil manis karena Jepang akan menjadi lawan yang berat. Maka dengan tekad tersebut, Sinteyong berpotensi akan mencari sejumlah pemain. Lalu siapa sajakah mereka? Yang kelima ada Ricky Kambuaya. Salah satu pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret oleh Sinteyong jelang melawan Jepang adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky selalu masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil ke dalam skuad Garuda. Hal itu pun ikut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan China pada awal bulan lalu. Tetapi pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky terpental dari skuad. Sementara itu, saat melawan China, nama gelandang Dewa United ini masuk dalam daftar susunan pemain tetapi tidak diturunkan oleh Sinteyong sama sekali. Yang keempat ada Egy Maulana Fikri. Kemudian ada Egy Maulana Fikri, nasibnya juga sama seperti Ricky Kambuaya, dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain ketika melawan Bahrain. Sementara ketika melawan China, Egy masuk dalam daftar susunan pemain tetapi tidak dimainkan sama sekali. Penyebabnya, Egy kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan juga Malik Rizaldi. Hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar yaitu Eliano Render, dan kini dia pun bisa saja dicoret oleh Sinteyong ketika melawan Jepang. Lalu yang ketiga ada Hoki Caraka. Di urutan ketiga ada Hoki Caraka. Striker PSS Sleman ini juga terpental dari daftar susunan pemain melawan Bahrain dan juga China. Sinteyong lebih memilih memasukkan Dimas Derajat ke dalam skuad. Hoki Caraka juga kalah saing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun dan kini perannya diragukan bisa dipanggil oleh Sinteyong ketika melawan Jepang. Yang kedua ada Asnawi Mangku Alam. Ya, dia tidak dimainkan Sinteyong ketika berlaga di markas timnas Bahrain, tetapi kala melawan China, Asnawi dapat kepercayaan lebih dari sang pelatih karena dimainkan sebagai starter bahkan mengemban ban kapten. Tetapi Asnawi tidak tampil apik ketika melawan China. Usai laga, dia bahkan ramai mendapatkan kritikan. Nah, kini Asnawi Mangku Alam pun diragukan bakal dimainkan ketika melawan Jepang karena dia pun juga tengah mengalami cedera. Lalu yang pertama ada Jordi Amat. Nah, terakhir ada nama Jordi Amat, pemain yang juga kerap dipercaya Sinteyong menjadi kapten timnas Indonesia ini juga berpotensi dicoret dari skuad ketika melawan Jepang. Penyebabnya sama seperti Asnawi, Jordi Amat mengalami cedera. Jordi Amat sudah mengalami cedera ketika membela timnas Indonesia melawan Bahrain, mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Peran Jordi Amat pun langsung diganti oleh Rizky Ridho di babak kedua. Ya, Menpora RI Dito Aryo Tejo mengungkapkan pihaknya dan PSSI akan membuat surat bersama untuk dikirimkan ke FIFA dan AFC guna merespon permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Dito usai diumumkan kembali menjabat sebagai Menpora RI di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu kemarin. Terkait dengan kecurangan yang diserahkan langsung ya dengan tim PSSI yang melakukan advokasi. Terkait dengan tetapnya pertandingan di Indonesia, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ya di mana kita sebagai Menteri Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin, kata Menpora Dito pada minggu kemarin. Ini bukan, jangan cari alasan ya, saya tegaskan bahwa Indonesia sangat aman untuk pertandingan. Pak Ketua Umum PSSI kemarin juga sudah berkoordinasi juga
baik ke FIFA dan AFC, dan insya Allah nanti kita akan membuat surat bersama antara pemerintah dengan PSSI yang akan kita layangkan itu baik ke FIFA-nya dan juga AFC. Karena di sini adalah pembuktian bahwa Indonesia sangat siap untuk menerima para tamu tim-tim dunia dan event kelas internasional apa saja, ujar Dito menambahkan. Ya, seperti diketahui, Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA sebelumnya ingin laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang akan berlangsung pada 25 Maret 2025 tidak digelar di wilayah RI. Permintaan BFA memindahkan lokasi pertandingan Indonesia versus Bahrain dirilis pada Rabu 16 Oktober. Dan permintaan itu lantas direspon oleh AFC pada Jumat 18 Oktober. BFA mengajukan permohonan perpindahan lokasi tanding laga Indonesia versus Bahrain pada matchday ke-8 fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mendapatkan serangan oleh supporter tim Merah Putih di dunia maya. Ada 4 poin yang dirilis oleh BFA. Selain permohonan bermain di luar Indonesia, Bahrain mengecam tindakan supporter yang menyerang akun media sosial pemain, timnas, dan situs resmi asosiasi. Nah, beragam komentar keras yang dilontarkan warganet Indonesia adalah imbas kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf selama 2 kali 45 menit yang berujung skor akhir 2-2. AFC sendiri sudah mengeluarkan pernyataan terkait permintaan pihak Bahrain. AFC pun mengaku akan berkoordinasi dengan FIFA, BFA, dan juga PSSI sendiri. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, Timnas Indonesia sama sekali tidak takut menghadapi 2 negara papan atas Asia seperti Jepang dan Arab Saudi. Jay Itzes dan kawan-kawan siap bertarung sampai tetes darah terakhir demi menjaga asa ke fase selanjutnya. Ya, skuad Garuda akan lebih dulu menjamu Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan 4 hari berselang akan meladeni Arab Saudi di tempat yang sama. Pada matchday ke-5 dan ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASEAN nanti, tak ada pilihan bagi Timnas Indonesia selain meraih poin, dan itu pun juga sudah ditegaskan berkali-kali oleh Sinteyong selaku pelatih kepala. Secara ranking dan prestasi, Jepang dan Arab Saudi memang jauh melambung di atas Indonesia. Kedua negara ini juga sudah beberapa kali tampil di putaran final Piala Dunia. Ya, kita harus mendapatkan poin, kata Sinteyong sambil menambahkan kalau dirinya masih terus melakukan evaluasi pasca kekalahan 1-2 dari timnas China kemarin. Ya, persiapannya harus lebih baik, kata juru taktik asal Korea Selatan yang sempat mendapatkan kritik karena mengubah starting 11 kontra China, termasuk menunjuk Asdawi Mangku Alam sebagai starter dan kapten tim yang menggantikan Jay Itzes. Ya, Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin butuh suntikan angka signifikan agar bisa beranjak dari posisi kelima klasmen grup C. Selain Nazar Sinteyong dan tekad baja Jay Itzes CS, setidaknya ada 3 hal yang akan membuat Jepang dan Arab Saudi bakal ketakutan menghadapi Indonesia kali ini. Tidak percaya? Inilah faktanya. Yang pertama adalah cuaca dan iklim. Ya, Jepang dan Arab Saudi memang beriklim panas, tak ubahnya Indonesia. Namun, cuaca dan iklim di Indonesia khususnya di Jakarta tak bisa ditebak alias berubah-ubah secara ekstrim. Ya, tidak menutup kemungkinan kontra Jepang ataupun Arab Saudi yang rencananya akan dihelat pada malam hari pukul 7 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta bakal diguyur hujan deras. Jika itu terjadi, maka akan sangat menguntungkan pemain Indonesia yang sudah terbiasa bermain di iklim dingin termasuk hujan. Hujan dengan kesejukannya juga akan lebih memacu semangat ribuan supporter tuan rumah untuk memompa semangat Jay Itzes dan kolega untuk menggebuk Jepang dan juga Arab Saudi. Yang kedua adalah faktor supporter. Ya, tak diragukan lagi kehadiran ribuan pendukung setia tuan rumah pastinya menjadi tekanan tersendiri bagi pemain-pemain Jepang ataupun Arab Saudi. Entah sudah berapa kali tim tamu terkapar atau pulang dengan tangan hampa dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Australia misalnya, mereka nyaris kalah sebelum akhirnya harus puas bermain 0-0 dalam matchday kedua di beberapa waktu yang lalu. Tekanan loyalis skuad Garuda benar-benar membuat Australia seperti kehilangan semangat dan juga tenaga. Jepang dan Arab Saudi juga bakal tidak leluasa mengeluarkan semua permainan terbaiknya karena pemuja setia skuad Garuda siap menjadi pemain ke-12 bagi armada Sinteyong. Dan yang ketiga adalah faktornya adanya Kevin Dix dan James Revan.
Ya, menjamu Jepang, juga Arab Saudi bisa dipastikan starting 11 timnas Indonesia bakal mengalami perubahan. Dua nama yang berpotensi masuk adalah Kevin Dix dan Jens Streffen. Kevin Dix, bek andalan raksasa Denmark FC Copenhagen ini tengah dalam proses naturalisasi. PSSI berharap tukang jagal berusia 28 tahun tersebut bisa secepatnya mengantongi KTP Indonesia agar bisa dimainkan kontra Jepang dan Arab Saudi. Jens Streffen, striker muda timnas Indonesia U20, berpeluang juga dipanggil sebagai alternatif di lini depan. Tombak Dordrecht U21 Belanda itu tampil kinclong di ajang Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2024 yang lalu. Ya, mengingat dua penyerang andalan Sinteyong, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk masih kesulitan memburu gol, tapi tak ada salahnya jika Jens Streffen diberi kesempatan untuk unjuk aksi.